Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia dari Universitas Mercubuana. Siang kali ini saya akan membahas mengenai strategi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak COVID-19. Penyebaran virus corona memberikan dampak yang luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran virus corona telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di Pulau Jawa. Data yang saya peroleh per tanggal 27 Mei 2020 bahwa ada 23.851 pasien yang positif dan terdapat 6.057 pasien yang sembuh dan sebanyak 1.473 pasien yang meninggal dunia. Penyebaran virus corona memberikan dampak yang luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran virus corona telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di Pulau Jawa. Data yang saya peroleh per tanggal 27 Mei 2020 bahwa ada 23.851 pasien yang positif dan sekitar 6.057 pasien yang sembuh dan sebanyak 1.473 pasien yang meninggal dunia. Tak hanya itu saja, perekonomian secara global otomatis juga terganggu. Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara yang sedang berkembang, dilakukan melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, dan menaikkan anggaran kartu prakerja. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020. Aturan ini terbit pada tanggal 31 Maret 2020. Pemerintah memproyeksi peningkatan pembiayaan anggaran menjadi 852,9 triliun karena dampak pandemi COVID-19. Angka tersebut naik menjadi 547 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja 2020. Defisit APBN melebar menjadi 5,07% dari PDB. Pembiayaan investasi juga bertambah dari minus 74,2 triliun menjadi minus 229,3 triliun. Langkah atau solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk efisiensi sisi pengeluaran yaitu yang pertama, penerbitan surat utang dalam angka rupiah untuk menekan pembayaran bunga, dan yang kedua, tidak terburu-buru dalam mensuplai dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, melakukan refocusing APBN 2020, dan yang terakhir, konsekuensi hukum terhadap penyelewengan dana penanggulangan COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan ekonomi. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi COVID-19. Untuk menekan defisit,
Untuk menekan defisit anggaran terhadap pembiayaan, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk optimalkan penggunaannya selama masa pandemi. Kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.